Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Nabhan Abdullah Channel, pagi ini kita berada di Masjid Al-Muhajirin dalam rangka mengikuti kajian Ahad Subuh yang akan diisi oleh Bapak Haji Sueb ID yang bertemakan tidak melupakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan studi kasus Qorun. Para sahabat sekalian, silakan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Rasulullah bil huda wa dinil haq yudhhirana ala dini kulli wa la karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, di antaranya nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Muhajirin ini. Kemudian salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya yang tetap istiqomah melaksanakan syariat Islam sampai akhir zaman nanti. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak. Amin ya Allah. Ya masuk sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita, baiknya kita doakan dulu kepada untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, untuk saudara-saudara kita, untuk kerabat kita, untuk tetangga kita yang juga telah mendahului kita. Semoga Allah berikan ampunan semua dosa dan kesalahannya dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kepada kedua orang tua kita, saudara, sahabat, kerabat kita yang masih hidup. Semoga mereka diberikan Allah SWT ketenangan dan kesabaran dalam menghadapi ujian dalam kehidupan ini. Untuk itu mari kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pagi ini tema kajian kita adalah tidak lalai akan kenikmatan yang sudah diberikan Allah SWT kepada kita. Ini diambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam dan Qarun. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah SWT, pada zaman dahulu di masa kenabian Musa alaihissalam, saat memimpin Bani Israel, ada seorang pengikutnya yang sangat taat beribadah yang bernama Qarun. Nah, setiap harinya ia beribadah dan dia sangat tawadhu, qanaah, dia tidak mementingkan kehidupan duniawi. Nah, meski disegani sebagai ulama karena ketaatannya akan ibadah, Qarun yang tidak mementingkan dunia membuat kehidupan keluarganya pun jauh dari layak. Jadi karena terlalu beribadah, dia melupakan kehidupan dunianya. Dia tidak hidup dalam keadaan yang layak. Ya, sang istri yang bernama Ilzah pun sering mengeluhkan yang dia menginginkan kehidupan yang lebih layak seperti orang-orang di sekitarnya. Singkat cerita, suatu hari ada dua orang utusan Raja Gholan yang memberi keluarga Qarun ini hadiah berupa uang emas yang sangat banyak. Qarun menolaknya dan berdalih bahwa ia tidak mengenal Raja Gholan dan tak membutuhkan bantuan. Nah, utusan Raja Gholan kemudian berhasil
membujuk istri Qarun untuk menerima hadiah tersebut. Nah, betapa marahnya Qarun ketika itu, namun dia tidak tega melihat sang istri begitu bahagia atas apa yang diperoleh dari Raja Golan tadi. Akhirnya ia pun menerima hadiah yang diutus kedua orang laki-laki tadi. Nah, saat hidupnya mulai berlimpah harta, ternyata Qarun kemudian merupakan ibadah. Terlebih sang istri yang melarangnya untuk mengunjungi Nabi Musa alaihissalam dengan alasan mereka hidup susah ketika menjadi pengikutnya. Nah, kita lihat sekarang di surat Al-Qasas, surat 28, ayatnya ayat 76. Silahkan dibuka Quran surat Al-Qasas, surat 28, ayat 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa wa bago alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihatul tanu bil usbati ulil kuwati Illal qurba ulil kuwati iz qalu lahu qaumuhu la tufrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Ya, jadi pelajaran yang diambil dari ayat ini adalah bahwa ketika ada orang yang mengingatkan, memberi nasihat tentang sesuatu kebaikan, maka dengarkan nasihat itu, lalu laksanakanlah nasihat itu. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri terhadap apa yang dia perolehnya. Dalam cerita lain disebutkan bahwa Qarun ketika diingatkan oleh sejumlah kerabatnya untuk senantiasa beribadah, ternyata Qarun merasa bahwa apa yang diperolehnya itu karena kepintarannya, karena keahliannya, gitu. Sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini membuat Qarun tidak pernah lagi beribadah dan semakin tenggelam dalam urusan duniawi. Sampai suatu ketika ada seorang teman Qarun berkunjung dan mengingatkannya untuk bersedekah atas harta yang ia miliki sekarang ini. Maka dengan terpaksa Qarun mendatangi Nabi Musa alaihissalam untuk bertanya seberapa banyak zakat yang harus ia keluarkan. Ternyata jumlah yang harus dibayarkannya itu begitu besar. Lalu timbullah prasangka buruk dari Qarun terhadap Nabi Musa alaihissalam. Nah, saat itu kemudian Qarun mulai menghasut saudagar-saudagar lain untuk tidak membayar zakat kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan sampai dia tega memfitnah Nabi Musa. Melihat pengikutnya dahulu mulai berubah, lalu Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Tuhan dan tak lama kemudian Tuhan mendatangkan azab untuk Qarun. Qarun meminta ampun terhadap apa-apa yang diterimanya, tapi semuanya itu sudah terlambat. Ia beserta hartanya pun habis di telan bumi. Kisah ini dimasukkan di dalam Al-Quran,
di surat Al-Qasas ayat ke-81. وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Maka kami benamkan dia, Korun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Ya, jadi dikisahkan bahwa seluruh harta dan termasuk rumahnya, termasuk dirinya sendiri itu dibenamkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam tanah. Sehingga sekarang ada cerita mengenai harta karun. Nah, harta karun itu karena cerita dari Korun itu tadi, itu yang hartanya. Kalau kita menemukan harta yang kita gali di bawah tanah, itu kan disebutkan sebagai harta karun. Nah, itu sebetulnya hartanya Korun gitu, zaman bahulanya, zaman dulunya gitu. Nah, inilah kisah dari harta karun yang sekarang diperbincangkan oleh orang-orang. Nah, jangan sulit yang dimurahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu melalui cerita Nabi Musa alaihissalam dan Qarun di atas, kita bisa mengambil pelajaran atau hikmah untuk senantiasa tidak lalai akan kenikmatan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadilah umat Allah yang selalu bersyukur dan tak lupa bersedekah atas rezeki yang dimiliki, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai titipan pada kita. Karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan di dalam surat Ibrahim surat 14 ayat 7, wa itadan rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu maklumkan la in syakartum, sungguhnya jika kamu bersyukur, la in syakartum wa azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku itu tadi, maka pasti azabku sangat berat. Tentunya kita tidak mempermasalahkan berapa besar jumlah yang kita bisa sedekahkan. Yang terpenting didasarkan niat ikhlas dan ketulusan untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua yang kita dari bersyukur itu tadi. Yang pertama, kita niatkan sedekah kita itu karena keikhlasan kita. Yang kedua, karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu bukan disebutkan dalam perkataan dalam mulut kita ya, saya ikhlas, tapi adanya di hati kita. Ketika kita merasakan bahwa sesuatu yang kita berikan sebagai sedekah itu tidak tidak mengurangi apa yang kita harapkan, maka itu akan memunculkan keikhlasan bagi kita. Demikian juga harapan kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di surat Saba surat 34 ayat 39. Silakan dibuka surat Saba surat 34 ayatnya 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa minan yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Ya. Jadi apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita
yaitu Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah juga yang membatasi rezeki itu kepada kita. Jadi jangan merasa bahwa semua ini adalah hasil kerja kita. Semua yang dilakukan adalah ikhtiar. Sebagaimana di dalam surah Al-Fatihah disebutkan, iyyaka na'budu, kepadamu aku menyembah, wa iyyaka nasta'in, kepadamu aku memohon pertolongan. Pertolongan itu adalah ikhtiar yang disertai dengan keikhlasan untuk menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan rezeki, melapangkan rezeki dan membatasi apa yang Allah berikan kepada kita. Dan tentu saja apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Ya Allah yang akan mengganti semua infak-infak yang kita berikan pada orang-orang yang membutuhkannya. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam syariat Islam, rezeki itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang mencakup segala bentuk pemberian, baik yang berupa material maupun yang non material. Rezeki tidak hanya terbatas pada harta benda, tetapi juga mencakup kesehatan, misalnya ilmu yang bermanfaat, adanya ketenangan hati, adanya keberkahan dalam hidup, adanya kebahagiaan di dalam keluarga, itu semua dalam bentuk rezeki, walaupun itu bukan material atau non, karena yang disebut kebahagiaan juga adalah sesuatu yang diberikan Allah SWT kepada kita. Jadi rezekinya itu merupakan kebahagiaan. Nah, rezeki ini sejatinya digunakan untuk mencapai ketakwaan dan menjalankan semua perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya, menggunakan apa yang sudah Allah berikan melalui cara yang diajarkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, rezeki yang kita peroleh ini hendaknya dilakukan untuk semata-mata mengharapkan keridhaan Allah SWT, bukan mengharapkan pada yang lain. Rezeki yang diberikan Allah SWT kepada kita ini adalah sarana untuk mencapai ketakwaan yang diperintahkan Allah SWT. Ketakwaan dalam arti yang inti adalah senantiasa melaksanakan seluruh ibadah sesuai dengan perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya, sesuai dengan ketentuan atau syariat yang Allah berikan kepada kita melalui Al-Quran. Oleh karena itu, kita harus meyakini bahwa dalam setiap rezeki berupa harta misalnya, yang kita peroleh itu ada bagian untuk orang lain yang membutuhkan. Jadi jangan diyakini bahwa semua harta yang kita miliki itu adalah untuk kepentingan kita saja, tapi di dalamnya ada kepentingan orang lain yang dititipkan melalui harta yang kita peroleh. Bagaimana Allah SWT dalam surat Az-Zariyat surat 51 ayat 19 menyampaikan, wa fi amwalihim haqqal lisabili wal maharim, dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang baik yang meminta maupun orang miskin yang tidak meminta. Jadi kita harus meyakini dalam hati kita bahwa setiap harta yang kita miliki berupa harta benda itu tadi ada hak orang-orang yang harus kita tunaikan, baik itu berupa harta yang diminta oleh mereka maupun orang-orang yang tidak meminta. Jadi pada dasarnya kita mempunyai kewajiban untuk mendistribusikan harta yang kita miliki ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka konsep di dalam bahasa Indonesia sangat bagus ketika kita memperoleh harta dari apapun juga usaha kita, ada konsep yang namanya terima kasih. Kita terima dan kita kasih. Nah, kita terima, itu konsep yang bagus dalam bahasa Indonesia. Ya, terima kasih itu merupakan konsep di mana seseorang
ketika dia menerima sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala berupa harta misalnya, maka dia akan ingat pada orang lain sehingga dia mendistribusikan apapun yang dia perolehnya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang rezeki dalam Islam. Yang pertama, Allah menjamin rezeki semua makhluk ciptaannya, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan hingga mikroorganisme. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Hud surat ke-11 ayat ke-6 yang bunyinya wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarruha wa mustaudaha kullu fi kitabim mubin. Dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak atau bernyawa di bumi ini melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua itu tertulis dalam kitab yang nyata. Jadi Allah sudah menjamin setiap makhluk yang bernyawa, termasuk kita di dalamnya manusia. Jadi jangan ada kekhawatiran, jangan ada keraguan di dalam diri kita untuk senantiasa bersyukur atas apa yang telah kita peroleh. Jadi bukannya besarnya rezeki, tapi rasa syukurnya kita lah yang akan menjadikan kita berbahagia untuk memberikan sesuatu kepada orang yang lain. Karena Allah menjamin bahwa setiap makhluk yang bernyawa itu akan Allah berikan rezekinya. Dijamin rezekinya. Yang kedua, rezeki itu dapat berupa rezeki umum dan rezeki khusus. Rezeki umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, sedangkan rezeki khusus adalah segala hal yang bermanfaat dalam menegakkan iman dan takwa. Jadi konsepnya rezeki yang kita peroleh itu bisa jadi juga diberikan kepada orang-orang yang tidak beragama Islam misalnya. Semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi itu rezekinya sifatnya umum. Jadi siapa yang bekerja dengan maksimal dia akan memperoleh apa yang dia kerjakannya. Begitu juga rezeki yang sifatnya umum itu siapapun juga bisa memperoleh kesehatan yang baik misalnya apabila dia bisa menjaga kesehatannya. Itu adalah rezeki yang umum. Tapi ada rezeki yang khusus. Rezeki yang khusus itu ketika kita terima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Oleh karena itu, inilah yang disebutkan rezeki khusus. Jadi ketika kita memanfaatkan apa yang diperoleh oleh dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan rezeki khusus dalam rangka menegakkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, rezeki itu dapat diperoleh dari berbagai cara. Misalnya rasa bersyukur, bersedekah, beristighfar, kita menikah dan memiliki anak, itu semuanya adalah sarana kita untuk mendapatkan rezeki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 22 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzi ja'alakumul arda firashan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fakhraja bihi minas samawati rizqan lakum fala taj'alullahi andada wa antum ta'lamun. Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya. Ini kemarin alhamdulillah kita diberikan hujan Allah Subhanahu wa taala, dan dari hujan itulah nanti akan tumbuh tanaman-tanaman yang merupakan rezekinya bagi kita. Misalnya pelok buah yang ditanam oleh Le di sebelah ini, kalau diberikan air hujan dan ditanam akan menjadi buah yang bisa bermanfaat bukan hanya bagi manusia tapi bagi
binatang kalong misalnya gitu ya, itu kan rezeki bagi dianya gitu. Allah berikan rezeki itu kepada siapapun juga yang Allah kehendaki. Yang keempat, bahwa seorang muslim diajarkan untuk selalu bersyukur dan memohon kepada Allah SWT untuk keberkahan dalam setiap rezeki yang diterima. Bagaimana tadi disampaikan dalam surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 7, bahwa Allah akan memberikan tambahan kenikmatan apabila kita bersyukur. Ini adalah konsep seorang muslim, yang harus kita tanamkan pada keluarga kita. Apapun yang kita peroleh, hendaknya kita syukuri terhadap apa yang diberikan Allah SWT kepada kita. Yang kelima, konsepnya adalah Allah SWT telah menyediakan bumi dan isinya untuk keperluan bekerja dan berusaha. Bumi merupakan bukti kasih sayang Allah SWT kepada makhluknya dan merupakan salah satu bentuk rezeki itu sendiri. Di dalam surat Al-Ghafir, surat Ghafir ayat ke-64, coba dibuka, surat Ghafir surat ke-40, ayatnya ayat ke-64. Silakan. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a bina'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Allah lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentukmu lalu memperindah rupamu serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Demikianlah Allah, Tuhanmu Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, jadi Allah itu selalu memberikan rezeki yang baik-baik, ya. Gak pernah Allah itu memberi rezeki yang jelek kepada kita. Hanya kitanya saja. Nah, kadang-kadang bersuzon apa yang diharapkan oleh kita ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Ini menimbulkan kita prasangka yang orang lain. Padahal seharusnya kita senantiasa untuk berhusnudzon, bersangka baik pada Allah SWT. Barangkali ya karena Allah paling tahu ya, bisa jadi apa yang kita doakan semoga memberikan rezeki yang banyak kepada kita, bisa jadi itu merupakan ujian bagi kita atau istidraj dalam bahasa agamanya. Ketika kita diberikan harta yang begitu banyak sampai berpeti-peti, itu saya barusan pagi tadi mendapatkan WA bahwa dari hasil penggerbakannya Polri terhadap mereka yang bekerja sebagai operatornya judi online itu berpeti-peti di dalam filing kabinet itu penuh isinya uang ratusan. Itu rezekinya banyak, tapi keberkahannya yang tidak ada sama sekali. Karena apa? Karena itu dari hasil perbuatan yang bermaksiat pada Allah. Padahal Allah SWT sampaikan bahwa di dalam khamr dan judi itu ada manfaatnya, tapi lebih besar mudaratnya dibandingkan dengan manfaatnya. Misalnya kalau di barat kita minum khamr itu karena cuacanya 4 musim, jadi untuk menghangatkan badan ketika musim dingin misalnya gitu. Dan begitu juga hasil judi itu kita bisa manfaatkan untuk apa? Tapi ternyata mudaratnya lebih banyak dibandingkan dengan manfaat yang kita peroleh dari apa yang kita lakukan dengan. Dan yakini bahwa apa yang disampaikan Allah SWT pasti sebuah kebenaran. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa dengan harta yang banyak kita akan bisa mendistribusikan ini kepada siapapun atau membantu apapun. Belum tentu juga, karena ketika Qarun itu diberikan harta yang banyak, dia malah lebih pelit daripada apa yang sebelumnya dilakukan oleh dia. Jadi bisa jadi
ketika harta melimpah kepada kita semua, kita diberi ujian sama Allah Subhanahu wa taala. Apa misalnya? Orang yang hartanya banyak ternyata dibatasi. Kata Pak Dokter, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan. Padahal itu semua adalah rezeki. Dia buat apa sekarang rezeki yang dia peroleh itu? Ketika dia dibatasi, makan nasi nggak boleh karena diabetes. Terus makan daging-dagingan nggak boleh karena kolesterol. Ya semuanya itu. Padahal dia mampu gitu untuk membeli untuk membeli sesuatu yang dia peroleh dari hasil apa yang dilakukannya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu, bersedekah terhadap apa yang kita peroleh. Bukan dalam jumlahnya, tapi dalam keikhlasannya, keridhoannya mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup sebelumnya dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.